Bisa terlihat screen-nya? Terlihat, Pak. Mantap. Oke, baik. Jelas. Baik, terima kasih, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee terima kasih atas kesempatan dan waktunya, untuk dapat bisa berbagi dengan, rekan-rekan yang ada di dalam, ruang Zoom ini, beserta juga dengan, mahasiswa ya, yang, sedari pagi tadi sudah, dibekali dengan beberapa materi mengenai startup. Di sini sebenarnya saya hanya mungkin, melengkapi dari materi yang sudah diberikan oleh pembicara-pembicara kita tadi ya, di sesi pagi, yang memang sangat luar biasa juga materinya, mengenai bagaimana sih kita membangun satu startup dan tips dan triknya. Nah, di sini memang, mungkin ada sedikit irisan dari materi saya, tetapi, saya lebih kepada bagaimana melihatnya dalam sudut pandang mahasiswa. Nah, tadi, iya nama saya Evan Sunanda Wirga, tadi sudah disampaikan oleh moderator, CV saya, ini adalah alamat saya ya, kalau ya alamat saya di internet ya, teman-teman bisa menemukan saya di sini. Kemudian, ini sekilas resume, memang, saya alumni Gunadarma dan sampai sekarang juga, sedang berkuliah, S3 di Gunadarma. Jadi mohon izin belum jadi doktor Bapak moderator ya. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan secepatnya gitu. Nah, memang dari saya juga di samping mengajar sebagai dosen di Universitas Gunadarma, saya itu juga merupakan staf dari Inkubator Business Center di Gunadarma. Nah, memang di, Inkubator Business Center ini juga, bertujuan untuk melahirkan startup-startup bagi mahasiswa yang memiliki potensi untuk membangun, startup. Nah, ada beberapa banyak startup yang sudah dilahirkan melalui dari pembinaan Inkubator Business Center di Gunadarma. Memang, yang namanya startup pasti akan berkaitan dengan teknologi dan memang banyak startup itu yang memasukkan, teknologi di dalamnya, IT-nya gitu. Nah, itu pekerjaan sehari-hari saya di samping mengajar dan juga memiliki beberapa ya, startup-startup yang saya dirikan ya, di antaranya Robot Edukasi, kemudian Kemangkris, dan sekarang ini kita bergerak di, Ejoroyo Community Development Center ini, di bidang, seperti agrotech gitu ya, hidroponik, kemudian, training dan lain-lain. Kemudian ini tadi sudah dibacakan, oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai ya, ini outline saya, mengenai mindset dari startup, kemudian critical area, dalam atau ketika kita membangun satu startup. Apa aja sih yang mesti ditekankan, apa aja yang mesti kita, perhatikan dalam membangun startup. Nah, di sini, rekan-rekan yang ada di sini, sebelum saya mulai, supaya nggak ngantuk ya, di sini saya akan langsung, berikan, 3 pertanyaan. Ini selalu saya berikan kepada mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang ingin mendirikan suatu startup. Nah, pertanyaan ini memang, pertanyaan simpel ya, tetapi, uniknya ketika saya tanya kepada mahasiswa, itu mereka akan sulit menjawabnya. Padahal sebenarnya inti dari pertanyaan ini itu adalah bahan bahan bakar dasar atau modal dasar dalam membangun satu startup. Nah, di sini kita akan coba, saya akan tampilkan pertanyaannya dan, teman-teman mahasiswa ataupun, boleh, dosen-dosennya juga boleh menjawab ya pertanyaan ini, bisa melalui kolom chat, nanti, mungkin moderator bisa, membantu juga melihat jawaban-jawaban yang ada di kolom chat. Baik, Nah, baik, Pak. pertanyaannya ini simpel aja, dan, pertanyaannya yang nggak perlu mikir.
ya. Jadi Asik. jadi Siang-siang soalnya makan siang nih. kita lihat aja nanti pertanyaan simpel ini apakah perlu waktu lama untuk menjawabnya, ya. Baik, Oke. Nah, oke. Ini pertanyaan pertama. siap-siap untuk di fitur chat ya Nih, untuk what para is your peserta. dream? Nah, Nah, sederhana yang mungkin sulit untuk dijawab. ayo. Apa mimpi para peserta? Silakan langsung tulis di kolom chat. Ya kan? 10 detik, 15 detik, belum ada yang menjawab. Ya kan? Nah, ini adalah padahal ini adalah salah satu modal utama ketika kita berniat untuk serius membangun satu startup. Oke. Oh, Nah, mulai ada nih ada Pak, yang udah ada jawab. 2 yang menjawab nih Pak. Oke. Baru 2. Selanjutnya, Berapa? 10 detik lagi ya kita kasih waktu ya. 10 detik lagi. Oke. Nah. Oke. Coba bayangin dari 52 peserta yang hadir di sini itu bisa dihitung ya, cuma 5 ya. Cuma 5 yang bisa menjawab dengan cepat. What is your dream? Gitu. Ya kan? Padahal itu adalah pertanyaan sederhana yang kalau kita tanya ke anak kecil, adik kita yang umur 5 tahun, kalau misalkan ditanya, kamu mimpi kamu apa? Ingin jadi dokter, ingin jadi ini, itu selalu sangat cepat Ya. si adik-adik kita ini menjawab. Sementara kita yang sudah masuk kuliah, ya, jurusan pariwisata, kalau ditanya, mimpimu apa sih? Loh, kok susah ngejawabnya? Gitu. Padahal kita udah kuliah, udah hampir 1 langkah lagi menuju mimpi kita, gitu. Ya kan? Nah, ini menjadi bahan kita cermati sama-sama, introspeksi diri ya. Bagi yang belum mempunyai mimpinya, segera cari mimpinya ya. Itu adalah salah satu pertanyaan sederhana yang mungkin ini akan menjadikan satu startup nantinya. Ya. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ya. Siap-siap. Pertanyaan kedua. Nah, apakah kita pernah berpikir untuk membuat satu produk atau membangun satu bisnis yang baru? Ya. Pertanyaannya hanya apakah ya Pak ya? Ya, pertanyaannya. Bukan apa ya? Ya, betul. Yes. Ayo. Oke. Nah, ada yang belum pernah, ada yang pernah gitu. Oke, bagus. Jadi kenapa pertanyaan ini? Kuncinya adalah satu startup atau startup itu kuncinya adalah kita membuat inovasi. Ya. Kita harus berpikir bagaimana kita membuat satu produk yang unik, gitu. Ya. Bukan misalkan, lagi booming orang jualan kopi, terus kita ikutan jualan kopi, itu bukan startup, gitu. Itu kita hanya mengikuti atau kita hanya berdagang, gitu. Itu bukan startup. Oke. Nah, ini pertanyaan ketiga atau yang terakhir sebelum kita masuk ke materinya, ya. Kita lihat nih. Satu lagi, what is your passion? Ini pertanyaan paling sulit mungkin. Nah, kalau kita jabarkan ya, passion itu adalah sesuatu yang ketika kita melakukannya, kita nggak akan pernah lelah, nggak akan pernah habis energi kita untuk melakukan itu. Gitu. Ya. Nah, misalkan teman-teman jawab sendiri ya, ini bukanlah untuk dikoreksi ya, bukanlah untuk dikoreksi selayaknya dosen dengan mahasiswa, tapi ini adalah untuk kalian koreksi diri kalian. Ya. Gitu. Oke, nah itu adalah jawabannya. Tadi udah cukup banyak dan cukup aktif ya. Ada yang saya lihat ada passionnya bisnis, olahraga, mempelajari hal baru, ya, fotografi, videografi itu bagus ya. Saya juga passion atau hobi itu di samping IT itu fotografi, ya. Nah itu kita nanti ketika kalian udah kerja, passion itu perlu, hobi dan passion itu perlu, gitu. Nanti kalian saya akan berikan contohnya nanti. Baik,
kita masuk ke terima kasih ya atas jawaban dari teman-teman semua. Kita akan masuk langsung ke materinya ya. Startup ya, startup. Nah, mungkin kita apa banyak sekali mendengar, sering sekali mendengar istilah startup ya. Nggak cuma di teman-teman yang berkecimpung di dunia IT dan teknologi ya, tapi teman-teman yang juga berkecimpung di bidang misalkan pariwisata dan lain-lain, itu pasti sangat sering mendengar startup. Bahkan ada drakornya ya kalau nggak salah startup ini. Jadi itu membuat startup ini, bagi orang membuat startup ini menjadi makin booming. Nah, tapi kita lihat dulu sebenarnya startup itu apa gitu. Ya. Nah, sebenarnya sederhananya yang namanya startup ketika kita berniat membangun satu bisnis ya, bisnis yang kita katakan dengan sebuah startup ya, kita lihat dari arti katanya. Jadi kalau kita lihat starting up artinya ketika kita mulai itu harus langsung naik gitu. Jadi nggak ada lagi misalkan kita mau bikin jalan-jalan dulu sebelum naik. Ini startup itu mulai dia langsung up gitu. Jadi langkah kita harus cepat dan harus up gitu ya, harus kayak roket gitu. Jadi startup itu ya harus pertumbuhannya harus kenceng gitu. Nah, jadi istilahnya adalah startup itu yang company, artinya kalau bahasa Indonesia perusahaan rintisan ya, rintisannya perusahaan yang bisnis yang masih muda ya, untuk mendevelop atau membuat satu produk yang unik ya, di mana produk yang unik ini itu belum ada di pasaran dan ini menjawab kebutuhan dari customer. Tadi pembicara pertama mengatakan bahwa kita harus lihat customer butuhnya apa dan itu yang kita coba jawab gitu, ya kan? Nah, startup itu dua ini yang harus kita tekankan, unik sama kebutuhan customer. Nah, yang namanya startup itu dia tumbuh ya, tumbuhnya satu startup itu akarnya itu adalah inovasi ya. Jadi kalau kalau nggak ada inovasi ya, itu startup itu nggak akan lama umurnya. Ya sama kayak tumbuhan ya. Kalau akarnya mati itu juga dia akan mati. Gitu. Nah, itulah yang realita yang akan kalian hadapi ketika ingin membuat suatu startup. Mungkin memang banyak di luar sana mengatakan bahwa ayo bikin startup gitu, bikin usaha. Tapi kalau akarnya nggak kuat ya, itu lama-lama akan habis gitu. Startupnya bukan habis. Gitu. Nah, ini kita lihat. Jadi startup menjawab ya kekurangan dari produk yang sudah ada atau ya membuat satu kategori baru ya. Jadi ada produk yang ada bisnis yang sudah ada. Kalau kita ingin dikatakan satu startup, kita bisa menjawab kekurangan dari produk tersebut dan atau bahkan kita membuat lini bisnis baru gitu. Nah, kalau kita lihat ini ya, jadi jangan dikata membuat startup itu mudah gitu ya. Startup itu pasti dia berliku-berliku gini ya, sampai suatu saat antara dia masih sanggup naik atau dia hilang gitu. Nah, beda kalau kita bekerja di perusahaan besar. Perusahaan besar lurus aja gitu. Nah, ini pilihan ya. Nah, ini saya kira apa ya, pembagian atau apa sih dikatakan startup ya, kemudian ada juga scale up ya. Jadi kita lihat posisinya ya, satu startup itu dia pasti akan high growth ambition. Jadi adalah kumpulan orang-orang yang
berambisi sangat tinggi gitu dan scalable bisnis gitu. Jadi scalable ini maksudnya gini. Jadi kalau kita mau bikin bisnis bahan pangan lokal, misalkan mau bikin satu makanan, misalkan. Nah, satu startup itu tidak berhenti bagaimana membuat bahan makanan itu, masakan itu, misalkan produknya misalkan kopi, tidak berhenti di penjualan kopi aja, gitu. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita scale up, gitu. Bagaimana kita mengembangkannya selain dari itu, gitu. Jadi tidak hanya ikut-ikutan jualan, tapi kita harus mikirin inovasinya apa lagi nih, selain jualan kopi apa lagi, gitu. Nah, kemudian sebelah kanan adalah unvalidated business model, kemudian money market validated business model. Nah, kita berada di posisi mana gitu. Kalau tadi yang analogi kita tadi ya, kalau hanya jualan kopi aja itu kita masih kayak small business ya. Atau mungkin lebih tepatnya kalau istilah sekarang mungkin UMKM lah yang paling mendekati ya. Jadi, ya UMKM misalkan small business itu ya tadi, kita mau jualan apa, ya itu yang kita jual, fokus dengan itu, ya. Jadi, kalau startup kita harus scale up, ya, kita harus ambisinya tinggi. Nah, inilah korelasinya, ya, dari 3 pertanyaan yang pertama tadi, ya. Seseorang yang punya passion, yang punya mimpi, dia pasti akan memiliki ambisi yang tinggi, gitu. Itulah yang menjadikan modal dasar atau bahan bakar dasar kita membangun satu startup. Nah, inilah yang beberapa yang dibutuhkan oleh startup ya. Jadi kita harus lihat market opportunity, market timing tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua. Kemudian growth ambition, ambisi untuk berkembang ya. Kemudian yang paling penting adalah team commitment. Nah, tim komitmen ini kalau sepengalaman saya di inkubator bisnis ini adalah yang paling sulit untuk dipegang. Ya, karena ada beberapa faktor yang sering terjadi di lingkungan kita. Contohnya gini, mungkin nanti kalau ada misalkan mahasiswa nih, mau bikin startup mau bikin usaha sendiri gitu. Itu idealnya kamu gitu. Kemudian nanti ada pengaruh dari misalkan lingkungan keluarga, misalkan, lo kan udah kuliah tinggi-tinggi, udah sarjana, kok nggak langsung kerja gitu. Sementara startup ini ketika kita membangun pilihan untuk startup, kita masih butuh waktu gitu. Kalau kayak tadi yang gambar ini, kalau kita masuk ke perusahaan bisa hidupnya kayak gitu aja gitu. Kalau startup kita tahu bagaimana berjuang, menikmati hasil, itu ada startup gitu. Nah, faktor-faktor eksternal seperti itu yang menggoyahkan tim komitmen gitu. Ya, belum lagi kalau misalkan sudah menikah, misalkan punya anak, itulah yang mengganggu komitmen dari tim. Nah, ini yang perlu kita solve ya sebenarnya juga. Di samping dengan yang paling penting adalah ide dari produk kita. Nah, tadi kata kuncinya kan adalah startup itu adalah innovation sama grow, ya. Inovasi dan bagaimana kita potensial untuk tumbuh dan berkembang ininya usahanya, ya. Jadi startup kayak tadi kan dia mengetes ya atau dia mencoba untuk meluncurkan satu teknologi atau produk yang belum pernah di-testing sebelumnya, yang belum pernah ada sebelumnya, ya. Tadi kan di pemateri 1 pertama tadi mengatakan bahwa ada life cycle-nya. Kita coba produk ini, lempar ke market, itu misalkan nggak jalan, coba lagi yang lain, coba lagi. Seperti itu, gitu. Jadi, inovasinya kita akan coba terus, gitu. Nah, di bagian apa ya? Tentunya di bagian teknologi, produk, service, dan market. Ya. Nah, satu startup itu harus punya potensial untuk berkembang. Ya. Nah, investor yang biasanya hadir di startup itu yang dilihat adalah potensial grow. Ya.
kira-kira nanti ini mau sampai mana nih berkembangnya, mau dibawa kemana gitu, si startup-nya. Nah, apa bedanya startup dengan non startup? Ya, contoh misalkan ini analogi sederhana ya. Ada misalkan suatu perusahaan IT konsultan, misalkan bikin software untuk kliennya, ya. Nah, itu kan walaupun kita bikin bisnis baru, kita bekerja dengan membuat satu request project dari klien kita. Nah, kondisi ini bisa kita katakan bukanlah satu startup ya, kalau kita memprovide service yang sama dengan IT konsultan lain, gitu. Ya kan? Misal kayak tadi kalau kita kaitkan dengan bahan makanan, misalkan tentang startup makanan. Kalau kalian lihat misalkan kopi semua banyak tuh sekarang dari misalkan kalau saya sebut merek misalkan dari Janji Jiwa, Fore, kemudian belum lagi yang di bawah-bawahnya. Sebenarnya itu kan sama semua kopi. Gitu. Nah, itu belum kita bisa kategorikan sebagai satu startup kalau dia memprovide service yang sama, layanan sama dengan tukang kopi lainnya. Gitu. Nah, kemudian ini akan bertumbuh dengan linear kalau kita hanya mendapatkan bayar dari per hour gitu. Jadi kayak kita jadi karyawan aja gitu. Itu bukanlah kita sebut dengan startup. Sementara yang dikatakan startup masih dengan analogi tadi IT konsultan. Kita identifikasi, oh ternyata klien gua itu memiliki permasalahan yang sama gitu antara klien-klien lainnya. Nah, karena ada beberapa klien yang permasalahan sama, oh ya udah gue bikin produk gue sendiri gitu misalkan. Kita bikin software produk yang punya kita yang menjawab keluhan atau masalah dari klien kita. Nah, itulah yang kita sebut dengan startup ya. Kita solving problem ya dengan cara yang baru ya. Dengan service yang baru yang nggak pernah dilakukan yang belum pernah dilakukan oleh kompetitor kita. Jadi scalable-nya tentunya kita mendapatkan ya karena kita punya produknya berarti kan kita punya 2 klien bisa aja nanti klien kita akan bertambah gitu 2-3 dengan menggunakan produk yang sama. Artinya scalable itu kita mendapatkan user dan klien yang baru. Ya, itulah scalable. Ya. Nah, itu analoginya. Nah, karena konteksnya kita kan di sini adalah startup berbasis bahan pangan lokal, ya kan? Bahan pangan lokal. Nah, ini sebagai brainstorming aja buat kita semua. Jadi kalau kita membangun satu startup berbasiskan bahan pangan atau istilahnya food startup gitu, kita nggak harus melulu misalkan kita harus jualan dengan cara yang sama gitu. Jadi misal ada beberapa contoh kalau kita search di Google ada misalkan food startup yang potensial di dunia misalkan, ya. Nah itu akan kita menemukan ini saya ambil beberapa contoh aja yang menurut saya dekat dengan kita dan bisa kita aplikasiin gitu. Contohnya kalau teman-teman bisa akses ini ada soyland.com ya. Ini kayak kalau kita kan demam kopi kan di sini di Indonesia. Ini juga sama, dia minuman ya. Dia minuman tetapi di sini dalam minuman itu juga ada nutrisinya gitu. Jadi dalam minumannya dia itu merupakan kayak food essentials gitu. Jadi minum sekaligus udah ada karbohidrat, fat asidnya, fiber, protein dan lain-lain. Nah, itu yang dia klaim gitu bahwa minuman ini sehat dengan nutrisi yang segini ukurannya. Gitu. Nah, bayangin kalau kalian aplikasiin misalkan mau bikin kopi tapi dengan nutrisi yang kayak gini yang udah terjamin gitu. Itu kan sesuatu yang baru yang nggak ada di perusahaan rintisan kopi-kopi lainnya misalkan. Ya, contohnya ini ya. Ya.
Jadi tagline-nya ready to drink food with coffee. Ya, jadi di dalamnya itu emang udah ada makanannya dan juga ada kopinya, gitu. Nah, inilah satu inovasi, ya. Nah, ini inovasi yang bisa mungkin jadi ide buat kita. Kemudian ada lagi selain tadi kopi, ini juga Livy Kitchen, ya. Nah, inovasinya apa? Ya, setiap satu single item di dalam menunya itu, bahkan satu burger, ya, itu terdiri cuma mengandung 600 kalori atau kurang, ya. Bayangin kalau kita pesan burger itu kan kalorinya sangat tinggi. Nah, ini bagus untuk orang yang diet dan menjaga kesehatan, ya. Nah, bayangin kalau kita mau bikin startup, kita masukkan aja ide seperti ini, ya. Contoh, kalau misalkan kamu bikin, kalau kamu lihat misalkan warteg misalkan. Warteg semua kan itu menunya sama semua. Coba kamu bikin warteg yang punya, eee, kamu jaga kalorinya hanya 600 kalori gitu, setiap satu pieces menunya. Itu adalah sesuatu yang baru, ya. Atau misalkan nasi padang misalkan, satu paket nasi padang kamu cuma satu menu itu kamu tekan gitu, gimana caranya? Gimana caranya? Kamu sendiri yang nemuin, gitu. Ya itu adalah inovasi kalian, gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita adaptasikan ke kita, gitu. Nah, kenapa? Karena, isu kesehatan, healthcare itu memang sangat, tinggi sekarang ya, sangat booming sekarang, apalagi kita berada di situasi pandemi, gitu. Jadi, apapun yang berhubungan dengan kesehatan, orang masih akan mencari, dan orang mengandungi, gitu. Nah, itu yang kita lihat celahnya di situ, ya. Nah, ada lagi yang menarik, ini contohnya tadi, burger pun dia pantau, pokoknya ada nutrition fact-nya ini pasti 600 kalori gitu, itu udah diukur sendiri ketika dia akan masak, gitu. Dan, makanan kayak gini itu memang mahal nanti jadinya, ya, karena memang market-nya beda, gitu, market-nya beda, gitu. Kalau kalian lihat juga, orang-orang sekarang kalau kita lihat market-nya, rata-rata misalkan yang ke warteg itu misalkan kayak kalian misalkan anak muda pasti ke wartegnya yang sama. Kalau orang yang sudah bekerja, ya pasti dia punya uang dan dia bakal bisa bayar yang lebih kalau misalkan dia memang dipastiin makanannya itu adalah sehat gitu. Pertama apalagi orang yang sudah lebih mature misalkan dia sudah punya penghasilan investasi yang tetap. Kemudian ada lagi idenya, ya, ini ada Blue Apron. Jadi kalian bisa juga ke sini ya, Blue Apron. Ini sangat terkenal juga di US dia, basisnya. Ini seingat saya di US ya. Jadi apalagi di kondisi pandemi sekarang ya. Nah, usahanya apa? Dia hanya memprovide ya bahan-bahan makanan ya yang fresh, healthy, ya. Kemudian, itu bisa dimasak 30 menit atau kurang. Jadi, dia bukanlah membuat satu produk, tapi dia menyusun resep menu makanan, kemudian dia kirim resep-resep itu ke rumahnya ketika ada orang pesan dan itu bisa dimasak dalam waktu 30 menit aja. Nah, mungkin itu sederhana, tapi ya ini adalah sesuatu yang cara yang baru, yang inovatif gitu. Karena, bisa aja mungkin kayak orang-orang yang tinggal di kota itu, misalkan mau ke pasar beli bahan makanan dan lain-lain itu mungkin nggak ada waktu, ya tinggal pesen aja gitu. Tugas kita hanya menyusun resepnya. Kita sesuaikan, kita pastiin resep itu ya fresh, healthy, dan ya itu gampang dan kalorinya juga di antara 500 sampai 700 misalkan, ya. Jadi yang dikirim adalah kayak gini, gitu. Udah di-packing rapi, bahan makanannya beserta resepnya. Nah, itu dimasak dengan mudah dan tetap sehat. Nah, ya kan? Kira-kira kebayang ya kalau misalkan nanti
oh mau bikin startup berbasis bahan pangan lokal, kira-kira apa nih idenya? Cari dengan yang inovatif dulu, gitu. Ingat, berbasis dengan bahan pangan bukan berarti kita yang masak, kayak Bull Apron dia nggak masak kok, gitu. Ya, dia hanya nyediain bahan bakar. Ya, itu juga menjadikan suatu ide yang baru. Nah, di Indonesia sendiri itu ada komunitas, ada tempat food startup ya. Kalian bisa juga lihat di sini ada food startup Indonesia. Di sini kalau saya lihat itu dia rutin setiap tahun mengadakan satu acara kayak lomba gitu ya, startup terbaik di bidang makanan yang ada di Indonesia. Nah, di tahun 2020 ada beberapa 100 menang. Kalau kalian lihat juga di situ itu cukup banyak yang kreatif ya, meskipun memang masih banyak aja yang mungkin inovasinya nggak terlalu banyak gitu. Nah, ini silakan akses di sini. Mungkin kalau ingin join juga nggak apa-apa ya, karena ini kayak kayak marketplace-nya, kayak tempat komunitasnya ngumpul gitu di sini. Ya. Ini Food Startup Indonesia. Baik. Nah, sampai kita kepada critical point untuk dalam membangun satu startup. Tapi sebelumnya, ini kalau ada yang ingin bertanya langsung di chat aja ya. Jadi nanti kita gampang untuk langsung jawab. Oke. Critical point dalam membangun satu startup. Ya. Kalau saya di inkubator bisnis, itu hal pertama ketika ada yang mengatakan bahwa mengusulkan, Kak, saya mau bikin startup, gitu. Oke, kamu mau bikin startup, kemudian kamu buka dulu ini. Ya. Mungkin tadi sudah sempat disebut ya, tadi ada teman-teman yang bertanya, kita pakai tools apa? Tapi tools yang biasa saya gunakan adalah business model canvas, dan ini sifatnya wajib ya. Kalau saya ini wajib karena di business model canvas ini itu menggambarkan kayak blueprint. Kalau kita mau bangun rumah ada blueprintnya gitu. Nah, di business model canvas itu adalah blueprint dalam bisnis kita. Kenapa? Bisnis itu adalah itu sifatnya dinamis gitu. Jadi karena bentuknya dynamic, kita harus kita bisa tetap stick dengan bisnis kita dengan bantuan bisnis canvas. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mengenal ini, jadi mungkin saya nggak akan terlalu lama menjelaskan di sini. Ya, tadi sebenarnya beberapa sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Ada value proposition ya. Di sini di business model canvas itu ada 9 blok, ya, ada 9 blok ya. Ada 9 blok value proposition ya. Yang pertama ya, bisnis kita apa ya, value proposition-nya apa tadi sudah dijelaskan. Kemudian cara membaca bisnis model canvas ini adalah tekanan dahulu ya. Ketika intinya gini, ceritanya gini, ketika kita udah punya value proposition, produk kita apa, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita harus mencari customer kita siapa ya, customer segmennya siapa ya, siapa yang akan kita serving itu. Kemudian baru setelah itu channel ini bagaimana kita mengirimkan produk kita ke customer ya, bagaimana kita mengantarkan produk kita ke customer, caranya gimana itu ya. Bisa jadi misalkan marketing, sosial media, marketplace dan lain-lain ya. Yang kedua, bagaimana kita memaintain hubungan antara bisnis kita dengan customer kita gitu. Nah, dari sini yang paling penting juga adalah revenue stream ya. Revenue stream ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita rencanakan dengan matang. Ingat, revenue itu adalah pemasukan, jadi bukan keuntungan
ya, pemasukan. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan adanya aliran kas pemasukan yang masuk itu adalah revenue. Nah, bukanlah satu profit. Ya. Nah, jangan misalkan gini, kita mau bikin usaha startup kopi, gitu misalkan. Startup kopi, revenue-nya dari mana? Dari penjualan, misalkan. Nah, kalau misalkan revenue utama dari penjualan, kita harus pikirkan bagaimana revenue lainnya, ya, selain dari penjualan. Biasanya kami selalu menekankan bahwa revenue itu harus minimal 3 sumber, ya. Jadi nggak boleh cuma satu. Ya, bayangin kalau misalkan cuma satu, kalau misalkan penjualan aja, kalau satu waktu kenapa-napa penjualannya gitu turun, berarti keuntungannya juga turun. Ya, makanya kita perlu adanya 3 jenis revenue yang mungkin bisa kita muat ke dalam perusahaan kita. Ya, jadi jangan hanya bergantung satu revenue aja. Kemudian ada key resource, ya, sumber daya yang kita punya, aktivitas apa aja yang kita lakukan dalam bisnis kita, kemudian partner-partner yang mungkin potensial dan bisa membangun bisnis kita, membantu kita membangun bisnis, dan juga cost structure. Ini 9 blok ini yang harus kita rencanakan dulu. Ya. Kalau kalian ingin membangun startup, baik itu misalkan timnya baru kalian sendiri, baru cuma sendiri, ini yang di planning dulu. Gitu. Ini yang harus fix dulu. Gitu. Rencanain apa. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, apakah satu business model canvas ini adalah mutlak seperti ini? Jawaban saya enggak, karena business model canvas ini bisa kita set berdasarkan fase-fase bisnis kita. Misalkan fase pertama gue pengen kayak gini dulu. Misalkan fase kedua ketika udah berkembang punya cabang, bisnis modelnya akan berubah. Gitu. Artinya kita bikin lagi. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah yang paling penting juga adalah find your dream team. Ya. Nah ini bisa saya katakan sulit, ya. Tapi bagaimanapun, ketika kita membangun satu startup, karena eranya sekarang adalah era kolaborasi, ya, kita perlu mencari orang yang memang di luar lingkup, di luar misalkan kalau teman-teman di sini misalkan di jurusan pariwisata, kita perlu mencari orang atau tim kita di luar dari jurusan pariwisata. Kenapa? Kemampuannya berbeda, ya, dan kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Gitu. Jadi seorang CEO nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Walaupun memang saat awal membangun startup, kita bisa dikatakan kita memiliki tugas yang semuanya kita kerjakan. Tapi idealnya itu kalau kalian punya tim yang lebih bagus, itu mungkin kalian akan kedepannya lebih mudah langkahnya. Ya. Contohnya di startup ada CEO, kemudian ada Chief Business Officer, bisa kalian misalkan ketemu teman di bagian sekolahnya bisnis, kemudian Chief Marketing, misalkan yang sekolah marketing, atau anak IT jadi teknologinya, ya kan? Atau anak komunikasi untuk bisa jadi Chief Design Officer misalkan. Ya namanya kita kan berkolaborasi gitu. Asalkan kita punya satu komitmen yang kuat gitu. Nah, ini mungkin dengar sederhana, tapi ini memiliki pengaruh yang cukup kuat. Ya. Nah, ini CEO, CBO, kemudian marketing, CTO itu punya perannya masing-masing. Nah, ini kita harus cari. Gitu. Bagaimana mencarinya? Makanya mulai dari sekarang teman-teman yang ada di pariwisata atau teman-teman mahasiswa, silakan kalian perbanyaklah network yang kalian punya dari sekarang, ya. Network, ya, jejaring, misalkan ada kegiatan apa, masuk aja ke grupnya, ke komunitasnya, itu masuk, ya, perbanyak itu, gitu. Karena itu sangat berguna sekali nanti. Ya. Nah, a good team itu sangatlah penting, ya. Jadi kalau kita ingin cari satu tim, cari orang, ya carilah orang yang memang dia nyaman untuk bekerja, ya.
terutama di early stage. Ya, contohnya kayak tadi yang analogi saya pertama tadi, kan ada orang yang baru lulus, dia bingung mau pilihannya mana, mau langsung kerja atau startup. Nah, kalau misalkan dia pengen, oh udah main langsung kerja, itu karena tekanan dari keluarganya, ya udah, berarti kita nggak bisa maksa dia untuk gabung ke startup kita. Kenapa? Di early stage itu, startup itu kayak gini nih analoginya, kita bawa batu naik ke gunung, nah itu harus kita dorong bareng-bareng. Gitu. Kalau kita dorongnya sendiri, ini sulit. Nah, kalau kita dorong bareng-bareng, ya ini mungkin jadi lebih mudah. Sementara di corporate, kalau kita masuk company langsung itu memang jalan kita nyaman, mudah, tetapi ya kita di situ-situ aja. Gitu. Karena kita berada di ruang nyamannya kita, gitu, nggak berkembang kemana-mana, gitu, nggak berjalan. Ya sama kayak gini analoginya. Ya. Baik, selanjutnya poin selanjutnya adalah creative content dan copywriting. Ini tadi sudah sempat dijelaskan pada materi yang kedua, bahwa ini sangat penting sekali. Ya, kalau saya misalkan di jurusan IT, ya jurusan IT, kami tidak belajar bagaimana membuat copywriting yang bagus. Ya, begitu juga mungkin teman-teman yang di jurusan pariwisata. Ya, kalian tidak belajar bagaimana IT atau bagaimana membuat website atau bagaimana menulis yang bagus. Ya, padahal copywriting ini adalah salah satu hal yang paling sangat penting. Ya. Kenapa? Ini akan mempengaruhi persepsi orang. Kayak tadi misalkan ada kalau kita membuat satu caption marketing, kata-kata marketing ini berdasar dari copywriting. Ya. Nah, copywriting ini juga nggak hanya di caption, kalau sekarang banyak di Instagram, tapi juga bisa juga di audio dan video. Ya. Nah, ini ada idea approach ya. Saya mungkin nggak terlalu banyak jelasin ini karena yang namanya kita belajar startup itu nggak cukup cuma waktu 1 jam gitu untuk jelasinnya. Ini kalau kita bikin copywriting kita seperti ini, awareness, interest, sama desire dan action. Kenapa? Menurut sebuah penelitian, ya, kita harus dapat menangkap customer atau orang yang melihat iklan kita itu waktunya hanyalah kurang dari 8 detik. Ya, jadi rata-rata orang menoleh melihat papan iklan itu cuma 8 detik. Jadi kalau copywriting-nya kita jelek, ya udah berarti orang itu cuma lihat aja, nggak akan ke sana, nggak akan nyamperin kita. Gitu. Tapi kalau misalkan copywriting-nya bagus, eye catching, ya orang misalkan lihat iklan, oh mungkin aja dia akan browsing, sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, ini waktu kita cuma kurang dari 8 detik. Ya. Kemudian karena kita eranya digital, tadi berkaitan juga dengan digital marketing, perlu juga kita melakukan riset terhadap hashtag. Ya. Hashtag kenapa? Karena kita melakukan digital marketing misalkan di Instagram atau di Twitter misalkan. Ya, sosial media marketing. Dan sosial media marketing itu cara dia untuk mengidentifikasi produk kita adalah dengan menggunakan hashtag. Ya. Contohnya ini. Ya. Kita perlu riset hashtag apa yang populer yang sesuai dengan bisnis kita. Ya. Nah, kalau misalkan kita udah dapat, kita pakaiin ke dalam caption atau produknya kita yang ketika kita ingin melakukan posting ke sosial media. Jangan juga memposting tanpa hashtag, ya. Jadi hashtag ini cukup penting juga. Nah, kemudian bagaimana kita nyari? Selain dari hashtag, kita juga bisa pakai Google Trend namanya. Kalau teman-teman search, cari aja Google Trend di Google. Nah, itu nanti kalian bisa pilih misalkan di wilayah Indonesia, misalkan kalian berbisnis misalkan jilbab atau hijab. Nah, kalian ketikin di situ kira-kira berapa banyak nih orang yang mencari jilbab dan hijab gitu. Nah, bahkan di sini ada ininya, ada persentasenya nih, wilayah mana yang banyak mencari jilbab dan hijab gitu. Ya. Nah, ini menggunakan Google Trend. Nanti coba dicari aja, dicatat aja Google Trend gitu. Jadi itu bisa kalian manfaatkan.
Kemudian digital address tadi juga sudah sempat disebut ya. Tapi intinya di sini saya cuma mau nekanin, kalau kalian mau bikin bisnis, misalkan namanya apa, misalkan anggap aja misalkan namanya Ijoroyo misalkan. Nah, ketika kalian udah membuat brand itu, ya, itu langsung kalian harus amankan ya brand name-nya kalian itu. Cara ngamaninnya gimana? Karena kita di dunia digital, kita harus cepat-cepat. Kita harus cari domain address-nya, email, sosial media, semuanya harus sama dengan branding kita. Ya, jangan sampai keduluan oleh orang lain. Gitu. Kalau domain address ini itu istilahnya adalah alamat website kita. Gitu. Alamat website kita mau pakai apa? Gitu. Sesuai dengan domainnya kita. Contohnya kayak gini. Ya, domain address adalah ya alamat kita di internet gitu. Kalau bisnis tradisional kan punya alamat misalkan punya toko, punya apa di mana di offline, sementara di internet alamat kita ya ini domain address ya. Nah, contohnya ini ijoroyo.id, kemangkres.id misalkan. Nah, kalau kita lihat di belakang ini misalkan .id, kemudian kalian bisa bertanya, oh kok ada yang .com juga gitu. Apa bedanya misalkan? Nah, kalau .com memang itu com itu singkatannya adalah komersial. Nah, itu memang kalau kita lihat banyak bisnis perusahaan-perusahaan menggunakan .com komersil. Ya, itu standar internasional ya. Mau dipakai dimanapun ya itu .com itu bisa kita gunakan. Nah, kalau .id ini adalah domain identity dari Indonesia ya. Jadi kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan .id gitu. Kenapa? Karena orang dari alamat ini orang udah tahu bahwa oh perusahaan kita ada di Indonesia gitu. Makanya ijoroyo.id, oh dia perusahaan Ijoroyo yang ada di Indonesia gitu. Sementara kalau misalkan .com itu kita dalam sekali lihat itu nggak tahu dia ada di mana gitu. Nah, kalau saya pribadi menggunakan ini .id. Ada banyak semuanya, kalau bisa jangan menggunakan yang macam-macam ya misalkan .design, .tag, apa, tapi gunakan .com yang paling umum kemudian atau bisa menggunakan .id misalkan. Ya, claim your brand, sosial media, Facebook, Instagram semuanya langsung kita bikin ya. Pakai brandingnya kita gitu. Jadi kalau misalkan maksudnya just claim develop letter, maksudnya kalau misalkan udah tercetus mau bikin apa, langsung bikin gitu. Jangan menunggu-nunggu. Kalau misalkan tunggu, oh ternyata oh namanya udah ada yang ngambil nih, ya, itu kan jadinya satu kerugian buat kita. Nah, digital marketing ya, ini salah satu yang bagian penting lagi adalah marketing dan marketplace-nya. Digital marketing tadi sudah sempat dikatakan bahwa kita bisa gunakan email marketing, ya, menggunakan emailnya dari kita yang udah kita setting tadi, kemudian atau mengoptimalkan search engine. Jadi maksudnya gini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika kita cari produk kita, yang pertama muncul di Google adalah produk kita, ya. Nah, caranya, saya pernah melakukan praktek ini, cara untuk mengoptimalkannya adalah kuncinya adalah kita memperbanyak artikel, ya. Kemudian kita buat keyword-nya kita sendiri, gitu. Jadi dulu contohnya, dulu saya di robot edukasi, ya, namanya kan robot edukasi. Kalau kita pertama kita search di robot edukasi di Google, itu ada banyak sekali orang yang jualan robot edukasi, gitu. Tetapi karena kami waktu itu sering membuat satu artikel, ya, di website kami tentang banyak robot edukasi, kemudian kita bikin keyword-nya yang sama, misalkan kita keyword-nya waktu itu adalah creativity dan innovation, ya, kreatif dan inovatif, gitu. Nah, jadi setiap artikel kita masukkan tiga kata itu, robot edukasi, kreatif, inovatif, gitu. Jadi ketika di search di Google itu selalu nampil di yang pertama, ya. Memang ini butuh waktu, ya. Kita harus produce artikel yang bagus terus, gitu. Nah, lama kelamaan dia akan menjadi di page pertama di Google, ya. Itu tadi istilahnya kan tadi organik ya nggak salah tadi. Kemudian regularly update blog dan artikel. Nah,
kata-kata ini kelihatan mudah, tetapi yang membuat ini menjadi sulit adalah kata-kata regular. Ya, artinya secara rutin kita mengupdate. Nah, kadang-kadang kan kita cuma bikin 1 kali post, kemudian setelah itu setahun lagi, ya 3 bulan lagi baru posting bikin artikel. Nah, itu yang menjadi problem gitu. Tadi ada sosial media marketing, tadi sudah dijelaskan, ya. Ini kenapa kita di sosial media, karena memang pertumbuhannya semakin tinggi, terutama di di masa pandemi sekarang. Nah, kalau di sosial media ads, ya, advertising di Facebook ataupun di Instagram, itu enaknya kita bisa targeting, gitu. Misalkan kita mau nampilin iklan ini di user dengan umur berapa, rentang berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian dia pekerjaannya apa, hobinya apa, gitu. Gadget yang dia gunakan, mau pakai handphone ataupun pakai laptop, misalkan ini bisa kita atur. Jadi yang akan muncul di iklan itu akan muncul di orang-orang yang dengan kriteria yang ini, gitu. Jadi yang bisa kita sesuaikan dengan bisnisnya kita, ya. Nah, atau kita pastiin lagi nih untuk copywriting-nya, kita tentuin dulu kira-kira apa sih manfaat dari produk yang kita jual. Misalkan kalau di sini kita jual sepatu, misalkan apa sih kelebihan dari sepatu yang kita jual, ya. Kemudian kenapa sih orang perlu beli sepatu ini? Apakah ini unik atau ini sepatu kesehatan misalkan, ya. Kemudian seberapa penting sepatu ini untuk mereka. Nah, ini perlu kita tanyain dan ini kita simpulkan, masukkan ke dalam copywriting untuk menjadi iklan yang ada di sosial media, ya. Nah, pitching, satu lagi yang paling penting adalah pitching, ya. Pitching ini adalah bagaimana kita menceritakan bisnis kita kepada investor, ya. Startup, salah satu life cycle-nya startup adalah dia harus mencari investor, mencari pemodalan, ya, untuk startup yang dia dirikan. Nah, bagaimana caranya adalah dengan pitching talk, ya. Nah, ini saya tekankan dulu, ya, bahwa business pitching itu tidak sama dengan student presentation, ya. Jadi jangan bangga kalau misalkan kalian rajin sering dapat tugas presentasi itu di kelas, misalkan jangan bangga. Karena apa? Karena itu berbeda gitu. Cara kita berbicara, cara kita menjelaskan kepada investor itu beda gitu. Nah, ini mindset-nya juga beda gitu. Jadi jangan misalkan mau ketemu investor tapi gayanya gaya presentasi mahasiswa gitu. Yang modelnya misalkan kalau presentasi bergantian, terus ada yang cuma baca doang dan semangatnya cuma standar aja gitu, ya kan? Itu beda sekali, ya. Nah, ada 4 variabel penting yang harus diketahui dalam melakukan pitching. Yang pertama ada ide, kemudian kamu sendiri, kemudian investor pitching deck. Nah, ini adalah yang harus kita kuasai, ya. Jadi kita harus pastikan kita punya ide, punya produk yang luar biasa sebelum kita bertemu dengan investor, ya. Itu tolong dipastikan dahulu, ya. Jangan misalkan, kamu mau ketemu investor, gue punya produk kopi, terus kopinya ya gini-gini aja sama dengan yang lain. Nah, itu kan investornya juga ya udah sama yang lain aja. Bisa aja investor itu berinvestasi dengan produk yang sama dengan produk kita gitu. Misalkan dia udah investasi di kopi lainnya, terus ngapain gue investasi di kopi lagi gitu misalkan. Kalau misalkan bisnisnya sama, itu kan mengganggu, kan jadi kompetitor gitu. Mendingan investasi yang lain gitu. Nah, tuh. Dan satu juga ini ya, clarity purpose, kenapa ide kita harus ada, kemudian biasanya akan ditanyain berapa besar sih marketnya, ya. Kemudian persaingannya gimana, kemudian apakah dengan produk kita dapat menjawab kebutuhan customer atau enggak, gitu misalkan. Nah, ini
secara garis besar seperti ini ya. Ketika kita mau di pitch deck presentation. Nah, sekarang ini banyak sekali di Indonesia itu beberapa kompetisi ya, kompetisi yang hubungan dengan bisnis startup seperti ini. Nah, itu juga bisa saja menjadi sebagai ajang latihan kita, dan mungkin aja kita juga akan nambah portfolio di situ. Jadi nggak usah ragu untuk teman-teman untuk mengikuti ya kompetisi tersebut. Nah, biasanya memang di akhir itu selalu ada bagian presentasi, ya, presentasi pitch deck. Nah, saat presentasi itu yang membedakan adalah kita memang presentasi kepada investor, bukan kepada dosen ataupun guru kita, gitu. Nah, ini memang berbeda. Ya. Nah, ini ya, ini perlu saya tampilkan bahwa mendirikan startup itu walaupun dikatakan sekarang sedang booming ya, tapi lantas itu bukanlah sesuatu hal yang mudah karena itu butuh komitmen ya. Salah satu mengapa ya startup itu gagal, yang pertama, posisi pertama adalah marketing problem ya. 56% ya penyebab kegagalan dari startup ya. Ini kenapa? Kayak itu tadi, perannya copywriting ya. Kalau copywriting-nya bagus, otomatis dia marketingnya akan juga bagus gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah team problem ya, 18% ya. Jadi kalau masalah internal, tim itu juga memiliki peranan yang penting. Kemudian financial problem, itu nggak ada budget atau kekurangan funding. Nah, inilah fungsi dari pitching deck tadi. Kita perlunya belajar pitching untuk supaya menggait investor gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah tech problem ya. Jadi ini berkaitan dengan teknologi, kemudian operation problem, dan selanjutnya adalah legal problem. Ya. Nah, perlu juga saya harus menyampaikan bahwa dari 10 startup yang tercipta, yang dibuat, ya hanya satu biasanya yang berhasil, artinya 9-nya itu gagal. Ya, jadi itu adalah yang realita yang harus kalian hadapi. Itu. Kenapa? Kalau kita, ini perlu saya katakan karena yang kita harus komit dulu dari awal gitu. Kalau kita ingin membuat satu startup, ya kita harus, intinya kita harus berjuang gitu. Jadi nggak ada startup yang cuma jalannya lambat. Yang namanya startup ya starting up, kita harus cepat gitu. Nah, itu realita yang akan dihadapi. Nah, untuk itu kita perlu belajar, ya kan? Makanya di sini diadakan lokakarya supaya kita bagaimana sih kita menyiasatinya, bagaimana kita supaya kita tidak termasuk menjadi yang 9 itu, gitu, atau kita rubah menjadi dari 10 menjadi misalkan 5 yang berhasil, gitu. Nah, itu caranya kita belajar, ya. Lihat pengalaman, experience dari orang-orang yang sudah ada, kan selalu ada. Makanya kalau saya selalu mencari bukan bagaimana cara mendirikan startup, bukan, tetapi apa sih yang biasanya menyebabkan startup itu gagal, gitu. Nah, itu yang harus kita siasati, gitu. Pendidikan itu bisa kita gunakan dengan semangatnya kita, tapi kalau menghindari kegagalan itu kita harus cari dan kita harus antisipasi. Gitu. Baik, kira-kira mungkin cukup itu aja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita silakan langsung diketik aja di kolom chat ya, atau selanjutnya saya kembalikan ke moderator.